Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki minggu kedua di bulan Oktober 2020 ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita lihat info gerejawi, yaitu 18 Oktober 2020 dengan tema Tradisi dan Iman Kristen. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Diaken Henry, pemusik Ibu Yuli. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa lihat di atas. Jika ada kesalahan bisa menghubungi pengurus. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa teduh. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik-baik saja. Marilah pada pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya, kita akan naikkan pujian bersama dari KPPK 28, Mulia. Oh
yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan naikkan pujian dari KPPK 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan nyanyian KPPK 270. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Yosua. Penuhiku dengan firman. Aku
bersyukur kepada Allah kami yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, Kau sudah membawa kami masuk di minggu yang kedua di bulan Oktober. Terima kasih untuk waktu-waktu yang terus berlalu. Kami merasakan Tuhan kami merasakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak biasa. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi Tuhan, walaupun situasi dan kondisi yang kami hadapi mungkin tidak menyenangkan, tapi kami bisa melihat bahwa Tuhan, tangan-Mu terulur dengan sempurna atas kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkatilah. Saat ini kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu, minta pertolongan pada Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami pada pagi hari ini untuk memaknai dan mencerna firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari saya mengajak jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah waspadai ajaran sesat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab kesemuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Coba kasih Tuhan, bicara tentang ajaran sesat ini adalah satu pergumulan dan tantang gereja Tuhan di abad awal-awal, abad mula-mula sampai hari ini, yang terus berjuang menghadapi pengajar-pengajar sesat yang bertujuan untuk menyelewengkan iman daripada murid-murid Tuhan. Dan itu tantangan yang sejak dulu dihadapi oleh bapak-bapak gereja. Nah, jemaat kasih Tuhan sangat penting. Ya, karena itu minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki fondasi, dasar iman yang kokoh, dasar iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Karena dengan memiliki dasar atau fondasi iman yang teguh, disitulah iman kita tidak bisa digoncangkan dengan rupa-rupa pengajaran yang terus-menerus masuk, menerpa, dan tidak bisa kita bendung, pasti ada di sekitar kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, semegah apapun sebuah rumah, sebesar apapun sebuah rumah, dibangun dengan bahan-bahan yang terbaik sekalipun, tapi jika dasarnya tidak kuat, maka ketika angin datang, ketika gempa melanda, bahkan ketika bencana datang, rumah itu pasti akan roboh karena tidak ditopang dengan dasar yang kuat. Itu betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, kita terus memelihara dasar iman yang kokoh, dasar iman yang teguh. Karena dengan dasar itulah kita bisa membangun bata demi bata iman kita, bata demi bata pengharapan dan penghayatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Rupa-rupa pengajaran di sekitar kita tidak akan berhenti untuk menggoncangkan iman percaya orang Kristen. Ya, karena itu ini pun dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya kepada jemaat Efesus. Sebab itu Rasul Paulus perlu secara khusus yang memberikan surat penggembalaan kepada Timotius untuk meneguhkan, menguatkan hati Timotius menghadapi tantangan pergumulan yang akan dihadapi di dalam pelayanannya. Tapi kasih Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa semua penyesatan yang terjadi ya di sekitar kita, diingatkan oleh Paulus bahwa kita harus teguh dan kukuh di dalam iman kita. Ya, orang percaya dikatakan harus bertekun dalam firman dan pengajaran. Ya, bagaimana orang percaya memegang kokoh imannya dengan teguh di dalam Tuhan? Dikatakan di ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian firman. Ayat 8 sampai dengan yang ke-12, demikian firman Tuhan. Latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, Paulus berkata bahwa kita perlu melatih diri kita untuk beribadah, dan itu adalah cara paling sederhana untuk menangkal pengajaran sesat yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan iman kita. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ya, pengharapan di dalam Tuhan, dan itu adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang teguh, yang dikatakan harus diimani dan dipercayai oleh orang-orang Kristen hari-hari ini. Jemaat kasih Tuhan, Timotius menghadapi sebuah pergumulan, ya, karena pada masa itu tradisi mengajarkan bahwa seorang yang berusia kurang dari 40 tahun mereka belum layak untuk posisi sebagai pimpinan, sebagai seorang imam. Ya, posisi Timotius mungkin masihlah seorang pemuda umur 20 lebih. Tapi menghadapi situasi dan kondisi yang ada menjadi sebuah pergumulan besar untuk seorang Timotius. Karena itu kita perhatikan di ayat yang ke-12. Ya, Paulus mendegukan hati seorang Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu dan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Ya, Paulus mendorong Timotius untuk tidak merasa rendah diri, untuk tidak merasa tidak percaya diri, tapi mengingatkan kepada seorang Timotius untuk melakukan perannya sebagai seorang pemimpin yang dewasa, bertindak sebagai teladan dalam sebuah komunitas yang dipercayakan kepada seorang Timotius. Bapak Ibu, ini ada satu pergumulan yang besar bagi seorang Timotius. Apalah dia? Hanya seorang muda yang mungkin masih belum berpengalaman, tapi dia dibebankan tanggung jawab yang besar dalam dirinya untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang mungkin lebih punya power, yang mungkin lebih bisa merangkul orang-orang di sekitarnya, yang mungkin lebih bisa melakukan diplomasi untuk merangkul orang-orang untuk mengikuti pengajaran mereka. Apalagi seorang Timotius. Tapi Paulus katakan pada dia untuk melakukan peran sebagai seorang pemimpin yang dewasa. Ya, dia melakukan peran itu melalui karunia yang dimiliki oleh seorang Timotius. Ya, diperlengkapi dengan karunia-karunia daripada Allah, karunia ilahi yang diberikan kepada seorang pemimpin yang diangkat oleh Allah. Dan ketika dia melakukannya, dikatakan dia tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Bahwa pemberitanya akan didengarkan, sehingga pemberitanya itu menyelamatkan semua orang yang mendengarkannya. Jemaat kasih Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius agar berhati-hati di dalam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Timotius. Kita perhatikan ayat yang 6. Dia selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang percaya di tengah komunitas Timotius. Kata, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Timotius sudah mengikuti gemblengan daripada Paulus, mendengarkan pengajaran seorang Paulus. Maka Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berhati-hati ya di dalam pengajarannya. Ya, pada bagian ini Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang ciri-ciri para pengajar sesat dan ajarannya. Ya, dikatakan di ayat yang pertama seperti yang ketiga, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya, pendusta yang hati nurani yang memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Tapi Ibu kasih Tuhan, ini adalah pengajaran yang timbul pada masa itu, ya, marah pada masa itu, sehingga mendatangkan ada timbul dua golongan yang saling pro dan kontra. Paulus mengingatkan kepada mereka untuk berpegang saja kepada kebenaran. Tapi berkasih Tuhan, kebenaran adalah milik Tuhan semata. Ya, saya dalam beberapa hari ini mendapatkan banyak broadcast dari rekan-rekan mengingatkan bahwa
hati-hati. Hari-hari ini anak-anak muda mulai diserang, gitu ya. Ada seorang pendeta yang khusus melayani anak-anak muda mengatakan bahwa ayo sekarang kita boleh ngedugem, tetapi kita ngedugem dengan rohani. Ya justru di tempat dugem itulah orang yang patah hati, orang yang sedang bermasalah, orang yang bisa hidup apa adanya, mereka akan bercerita, mereka akan mengutarakan isi hatinya. Disitulah kita bisa melayani mereka. Dan rupa-rupanya ini hamba Tuhan ini dulu pernah adalah orang yang suka ngedugem, gitu ya. Dan mungkin jiwa lamanya, manusia lamanya kembali mengajak dia untuk dugem kembali. Sehingga dia mengajak kepada pemuda-pemuda yang dia layani, ayo kita dugem kembali. Di sana banyak jiwa-jiwa menanti, di sana banyak jiwa-jiwa bisa dilayani. Terima kasih Tuhan, apa yang bisa kita teladani dalam kondisi dan keadaan yang demikian? Penyesat-penyesat semakin marak hari-hari ini. Ya, karena itu dengan pandemi seperti ini ada banyak sisi baik. Sisi baiknya adalah bahwa firman Tuhan bisa diberitakan di mana-mana, lewat media sosial, ya lewat tayangan-tayangan internet, ya bahkan juga di rumah-rumah kita semua mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi sisi buruknya adalah bahwa pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran menyimpang juga semakin muncul di permukaan. Karena itu kita perlu ada dasar yang kuat untuk bisa memfilter semua pengajaran tersebut. Dan kita bisa tahu ini sesat, ini tidak boleh, ini tidak pantas diajarkan kepada jemaat atau kepada pemuda dan remaja. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu memiliki kepekaan ini di dalam Tuhan. Ya, karena itu kita perlu menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan. Ya, apa yang benar menurut firman Tuhan, bukan apa yang benar menurut manusia. Terima kasih Tuhan, kita harus mempersiapkan diri menghadapi banyak pengajaran atau ajaran sesat yang menyusup dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata penyesatan itu datang bukan dari luar, tapi penyesatan itu seringkali datang dari dalam sendiri, dari sesama kita yang salah memaknai firman Tuhan, yang salah meresponi firman Tuhan, sehingga menyebabkan banyaknya pengajaran-pengajaran yang seringkali menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata saya ingatkan kepada jemaat sekalian, mari kita bertekun dalam pengajaran firman Allah yang benar. Beribadahlah dengan benar, layanilah Allah juga dengan benar, berjuanglah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Waspadailah bahwa pengajaran sesat terus berkembang di sekitar kita. Mari kita minta hikmat, kekuatan, dan kemampuan dari Tuhan seperti yang diberikan kepada Timotius. Kita pun diberikan hikmat dan kekuatan itu oleh Allah kita. Kini Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, pada pagi hari ini, ketika kami merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak juga pekerjaan si jahat yang mencoba menyelewengkan iman anak-anak Tuhan, untuk tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi mendekat kepada Tuhan, untuk tidak lagi melayani Engkau dengan iman dan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus, tolong kami, berkatilah setiap jemaat Tuhan, agar dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami tidak tergerus oleh arus zaman yang mencoba jauhkan kami daripada kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Tuhan, agar kita tidak tergerus oleh pengajaran-pengajaran yang melenceng di sekitar kita, kita perlu memantapkan hati kita untuk ikut Yesus. Mari kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini, pujian 246, setiap langkahku. Setiap
bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami terus membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus mendoakan Tuhan untuk bangsa kami yang masih terus berjuang untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona 19. Ya Tuhan, kami tahu di satu sisi ada mereka yang begitu concern, mereka yang begitu taat, mereka begitu patuh untuk mengikuti setiap peraturan, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi ada juga sebagian Tuhan yang masa bodoh. Ada mereka tidak peduli. Ada bagian-bagian mereka yang tidak ambil pusing dengan setiap kondisi dan keadaan yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, minta Tuhan anugerah-Mu bekerja atas bangsa kami dengan hikmat kekuatan Tuhan. Apa keputusan yang harus diambil dan yang ditempuh oleh pemerintah kami. Berkatilah Tuhan untuk tim medis yang terus Tuhan berjuang memberikan pelayanan kesehatan, khususnya Tuhan untuk mereka terjangkit dengan wabah ini. Mereka mempertaruhkan banyak hal, mempertaruhkan jiwa mereka, waktu mereka, kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa biar Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang berikan kekuatan daripada Engkau. Maka Bapak berkati juga untuk mereka yang terus Tuhan mengadakan uji coba untuk pengadaan vaksin ini. Tuhan Yesus tolong berkatilah Bapak, berikan hikmat kekuatan daripada Tuhan supaya vaksin ini bisa segera ditemukan, bahkan juga sudah bisa diberikan kepada setiap masyarakat. Karena wabah ini Tuhan sudah menjangkau ke seluruh dunia. Kami berdoa minta Tuhan anugerah-Mu diberikan kepada setiap kami, sehingga Tuhan kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap jemaat-Mu. Banyak kondisi dan keadaan yang mereka lalui yang tidak mudah, yang penuh pergumulan dan tantangan. Kami berdoa minta anugerah dan kasih setia daripada Tuhan boleh menjamah dan boleh memberkati setiap jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka lalui Tuhan, yang mereka hadapi, mereka bisa tetap berpegang kuat kepada Tuhan, menyandarkan hidup mereka, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu kepada Tuhanlah jiwa kami tenang, kepada Tuhanlah jiwa kami mendapatkan sentosa. Terima kasih Bapak, meteraikanlah firman Tuhan dan juga doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang kepada jemaat sekalian untuk sama-sama berdiri kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Om selamat sumber berkah. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, tetaplah jaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, kenakanlah masker kemanapun kita berada, rajinlah cuci tangan dan berusaha menjauh dari keramaian yang ada. Kita mengikuti himbauan pemerintah, ya,
Pemerintah adalah wakil Tuhan untuk mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Marilah kita sama-sama menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.